Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Offering Day akan mempresentasikan tentang kompresi teks dengan menggunakan metode label JBL atau yang sering disebut dengan LZB. Anggota kami adalah Oni Bustiono, Robi Ardianto, dan saya sendiri Mas Mudiatmoko. Berikutnya yaitu tentang sejarah LZB itu sendiri. Metode ini dikembangkan oleh Terry Wells, yang sebelumnya metode ini sudah ditemukan oleh Abraham Maneko dan Jabzin pada tahun sekitar 1977. Definisi untuk LZB. Metode LZB ini menggunakan teknik dictionary dalam kompresinya. Tabel dibuat untuk referensi masukan string selanjutnya. Ukuran tabel sendiri pada algoritma LZB asli adalah 4096 sampel atau 12 bit. Yaitu 256 sampel pertama digunakan untuk tabel karakter single, sisanya digunakan untuk pasang karakter atau string dalam data input. Berikutnya, untuk metode ini kita menggunakan pendekatan bersifat adaptif, yaitu menggunakan metode yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Metode ini disebut adaptif karena kita perlu mampu beradaptasi terhadap perubahan karakter isi file selama proses kompresi berlangsung. Berikutnya yaitu prinsip LZB, yaitu mengecek setiap karakter yang muncul, kemudian menggabungkan dengan karakter selanjutnya menjadi sebuah string. Jika string baru tersebut tidak berada dalam dictionary atau belum diindekkan, maka string baru tersebut akan diindekkan ke dalam dictionary. Nah, berikutnya yaitu tentang langkah-langkah pengkompresian LZB. Pertama yaitu menginisialisasikan input string yang mengandung karakter dasar. Berikutnya membaca karakter dari input string. Jika EOF, maka menuju ke langkah 5. Langkah 3 yaitu menggabungkan karakter awal dengan karakter yang dibaca selanjutnya menjadi sebuah string. Jika string baru ini tidak ada dalam dictionary, maka pertama dia akan membuat indeks baru untuk string baru tersebut. Setelah itu kembali lagi ke langkah kedua. Langkah kelima, jika string yang terbentuk telah mempunyai indeks di dalam dictionary, maka pertama dia akan menggabungkan karakter sebelumnya dengan karakter yang dibaca atau string yang telah terbentuk menjadi sebuah string baru. Kemudian lagi dicek ke langkah kedua dan seterusnya, sehingga menghasilkan output baru yang telah dikompresi. Berikutnya yaitu langkah untuk dekompresi. Pertama yaitu menginisialisasi seluruh dictionary yang mengandung karakter ASCII. Langkah kedua, membaca kode yang berupa huruf atau string atau word pertama dari hasil kompresi LZB, kemudian outputkan karakter yang dibaca, kemudian simpan kode ke variabel B. Berikutnya yang ketiga yaitu membaca kode selanjutnya. Langkah keempat adalah mengcopy kode yang dibaca ke variabel entry. Langkah kelima yaitu outputkan kode atau karakter. Langkah keenam, menggabungkan value dari variabel W dengan karakter pertama dari entry, kemudian simpan sebagai dictionary. Langkah yaitu isi variabel W dengan value dari variabel entry. Begitu diulang dari langkah ketiga sampai semuanya berhasil dikompresi. Nah, ini ada contoh kasus saat kita menginputkan string seperti ini, TES underscore TEA underscore EAT underscore MET underscore SLEEP
sleep, eat, sleep. Kita menyebutkan seperti itu. Pada dictionary per bitnya itu ada 9 bit. Dikatakan saat kita menentukan P, kemudian E, kemudian S, dia akan dicek satu persatu. Setiap string baru dia akan disimpan dalam dictionary. Jadi setiap pasangan-pasangan huruf dia akan disimpan dalam dictionary yang nantinya akan digunakan untuk kompresi. Misalkan TES, saat kita mengetikkan T, kemudian E, kemudian S, dia disimpan dalam kamus, yaitu pasangan huruf TE, ES, S underscore T, PE, A underscore, dan itu seterusnya. Kemudian ada dari setiap pasangan itu ada beberapa pasangan huruf yang sama yang keluar pada kata berikutnya. Itu tidak ditulis kata itu lagi, tapi kita mengambil pasangan kata yang sudah dikodekan tadi, sehingga kita tidak menulis ulang kata yang sudah tidak menulis ulang huruf yang sudah tertulis sebelumnya, tapi kita sudah menggunakan huruf yang sudah dikodekan sebelumnya, yang menghasilkan kata teks yang sudah dikompres. Next. Nah, hasil dari huruf-huruf yang sudah dikompres tadi adalah seperti ini. Yang pertama tadi adalah huruf aslinya adalah tes, TEA, EAT, MET, SLEP. Itu kemudian kita ganti seperti ini, jadi tes, kemudian karena TEA ini TE sudah ada sebelumnya, kita mengambil dari, kita tidak menulis ulang TE, tapi kita mengambil dari dictionary huruf TE. Jadi semua huruf yang mengandung huruf yang sama seperti sebelumnya, dia tidak akan dictionary lagi, tapi kita mengambil dari dictionary. Nah, jadi saat aslinya adalah TS, TEA, EAT, MET, SLEP ini setelah dikompres dia akan menghilangkan tapi mengganti huruf TE, terus T underscore dan TE lagi. Jadi setelah dihitung sebelum dia dikompres, besarnya adalah 198 bit dengan perhitungan total input dikalikan dictionary. Jumlahnya yaitu 198 bit. Namun setelah menggunakan kompresi algebra ini, besarnya adalah 171 bit. Jadi keunggulan dari kompresi ini, saat kita menggunakan SMS, kita menuliskan 160 kata, misalnya 160, lebih dari 160 kata, 160 huruf itu akan menjadi 12 SMS. Namun setelah kita kompres dengan ini, dia akan kurang dari 160 huruf. Jadi yang pertama kita menghabiskan 2 lembar SMS, setelah kita kompresi dia hanya menggunakan 1. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.